Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembukaan Sicilian varian bootleg ini teman-teman jarang dimainkan oleh pemain catur karena identik dengan terbuka dan sangat frontal. Jika teman-teman belum menguasai, sebaiknya jangan memakai pembukaan Sicilian varian bootleg ini. Partai ini dimainkan oleh John Cochrane melawan Howard Stenson di London pada tahun 1842. Baik, dimulai dari E4, C5, gajah C4, E5. Di sini langsung dijawab oleh putih F4. Kuda C6, kuda F3. Perhatikan, pion yang di F4 ini memang sengaja untuk persiapan menyerang di sayap raja secara penuh, teman-teman. E kali F4 dilanjutkan dengan rokade. Sekilas mirip dengan pembukaan gambit raja, tapi di sini karena dimulai dari E4 C5 maka menjadi pembukaan Sicilia varian bootleg. Dijawab oleh hitam dengan G5 untuk melindungi pion yang di F4 dan D4. Diterima C kali D4, C3. Gajah ke C5 dilanjutkan dengan C kali D4 dan kuda kali D4. Kuda kali D4, menteri ke B6. Hingga ke langkah 9 ini teman-teman, dari putih ketinggalan satu pion. Dilanjutkan dengan raja K1 karena takut di open oleh gajah, dan gajah kali D4, dan di sini kuda ke C3. Lagi-lagi struktur bangunan perhatikan bahwa sangat terbuka dari putih teman-teman. Gajah kali C3 dan B kali C3. Kuda ke E7 dan G3. Disinilah serangan yang dimaksud dari Sicilian bootleg teman-teman. Betul-betul mengosongkan lajur terbuka ini untuk menyerang dan sekaligus siap-siap untuk diserang. D5. Tujuan hitam membuang pion di D5 ini adalah untuk menempatkan gajah terang ke H3. Gajah kali D5 di posisi ini teman-teman. Jika kuda memukul gajah, maka itu lebih baik walaupun di sini menteri kali D5, tapi setelah F6 ini menjadi baik. Hitam tidak perlu rokade. Jika teman-teman mendapati posisi ini, pasti disusul oleh putih gajah ke A3. Tapi setelah gajah ke E6, ini tekanan penuh untuk hitam ke putih teman-teman. Baik, kembali ke posisi gajah kali D5 teman-teman. Langkah partai dijawab oleh hitam H3. Gajah mengancam benteng. Mengejutkan, di langkah ini teman-teman ternyata ditinggal oleh putih dengan menaikkan menteri ke H5. Kalau kita lihat sekilas bahwa ancamannya hanya cek di F7 sekali, maka di sini diterima tawaran benteng tersebut oleh hitam. Setelah dipukul benteng oleh gajah, menteri langsung mukul F7 cek. Raja ke D8. Di sini langsung datang gajah ke A3. Dan di posisi ini teman-teman, langkah terbaik dari hitam adalah melindungi kuda dengan benteng. Dan langkah partai memang melindungi kuda tersebut. Benteng ke D1 untuk tujuan setelah dibuka gajah ini cek. Gajah ke E2 untuk mengancam benteng. Di sini langsung dibuka gajah ke C6 cek. Dilanjutkan dengan gajah kali D1 dan di sini langsung dicek oleh menteri mukul benteng di E8. Di partai teman-teman ini menyerah. Kenapa menyerah? Karena kemanapun langkah dari hitam tetap emat. Langkah terbaiknya adalah raja naik ke C7. Datang di sini menteri cek dan satu-satunya hanya ke B8 langsung di closing checkmate oleh gajah.
Kenapa dia menyerah? Itulah alasannya. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Adolf Anderssen melawan Mamat Viwil pada tahun 1851 di London. Dimulai dari E4, C5, gajah C4, A6 dan A4. Kuda ke C6 dan kuda ke C3. E6, D3 dilanjutkan dengan G6. Tujuan hitam untuk menaikkan gajah ke G7 teman-teman, membentuk fianchetto atau Sicilian Dragon. Tapi setelah kuda G ke E2 teman-teman, gajah tetap ke G7 dan di sini putih langsung rokade. Kuda G ke E7 dan di sini langsung F4. Jadi teman-teman, inti daripada pembukaan Sicilian varian Bottler ini adalah pion di F4 ini dengan serangan yang ke sayap raja langsung tujuannya. Dan di sini hitam langsung rokade teman-teman. Gajah ke D2 dan D5. Gajah ke B3, kuda ke D4 dan kuda kali D4 dilanjutkan dengan gajah kali D4 cek. Raja ke A1. Memang tujuan raja itu adalah ke A1 teman-teman. Makanya di situ tadi kuda dipukul oleh kuda dan dilanjutkan dengan gajah ke D7. Di sini E kali D5, gajah kali C3 dilanjutkan dengan gajah kali C3. E kali D5. Jelas bahwa di sini ancamannya adalah dengan didorong pion ke gajah. Tapi di sini gajah gelap putih langsung mengepin kuda yang di E7. Dilanjutkan dengan gajah ke E6. Di sini langsung F5 teman-teman. Langkah brilian dari putih ini dengan tujuan di awal adalah membongkar sayap raja, sekarang tercapai. Jika di posisi ini teman-teman, pion memukul pion, maka yang terjadi menteri ke H5. Jelas bahwa di sini targetnya adalah ancaman checkmate. Langkah terbaik di sini misalnya dia menutup kuda ke G6, maka dia harus kehilangan menteri. Baik, kembali ke posisi di saat F5 ini teman-teman, langkah partai gajah mukul pion. Dan di sini langsung dipukul oleh benteng. G kali F5 dan menteri ke H5. Di sini setelah menteri ke D6 dengan tujuan mengancam gajah dan menteri langsung ke H6. Satu langkah dari ini teman-teman, hitam melangkahkan sekaligus menyerah. Kemana dia? Karena tidak ada tawaran terbaik untuk buah hitam, maka di sini dipukul gajah oleh hitam dan sekaligus dipukul dan menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Zinke melawan Robinson pada tahun 1857 teman-teman, di London saat ada turnamen terbuka. Dimulai dari E4, C5, gajah C4, kuda C6 dan kuda ke C3. E6 dilanjutkan dengan D3. Kuda ke E5, di sini gajah langsung ke F4. Dengan tujuan mengancam kuda dan di sini kuda memukul gajah dan D kali C4. A6, menteri ke E2. Dilanjutkan dengan kuda ke E7. Di sini variannya berbeda dari sebelumnya adalah putih rokade panjang. Kuda ke G6 dilanjutkan dengan gajah ke G3. Gajah ke E7 dan di sini langsung F4. Perhatikan, lagi-lagi identik dengan F4 ini teman-teman, dengan daya serang ke arah sayap raja cukup kuat. Hitam langsung rokade pendek dan F5. Gajah ke G5 cek, raja ke B1 dan E kali F5, E kali F5. Setelah kuda ini terancam, dia tidak menggeser kuda melainkan menggeser benteng ke E8 dengan tujuan mengancam menteri ke G4 dan kuda ke F8. Kuda ke F3 dilanjutkan dengan gajah ke F6. Kuda ke E4 dan B5. Jelas bahwa dorongan pion ini mendesak serangan ke arah sayap menteri yang sangat tajam. Gajah ke C7 untuk membuang
Gajah ini teman-teman, tentu ketika dipukul dia harus kehilangan gajah sekaligus ada ancaman benteng yang di-8. Di partai Menteri ke-7, dia tidak memilih memukul gajah karena tahu akibatnya. Tapi di sini ternyata oleh putih tetap dipukul gajah yang di F6. Menteri kali kuda dan di sini baru benteng ke D6. Jelas bahwa di sini targetnya adalah menteri harus bergeser. Ternyata teman-teman, dari hitam tidak menggeser menteri karena tahu akan didorong pion ke F6, maka di sini langsung ditutup dengan kuda ke E6. Langkah terbaik sudah yang dia lakukan, tapi ternyata tetap dipukul oleh pion. Di posisi ini teman-teman, jika dipukul oleh F kali E6, maka yang terjadi benteng langsung ke E1. Jelas bahwa targetnya terjadi peraduan dan akan dimenangkan perwira putih. Jikapun dilanjutkan benteng ini ke F8 teman-teman, menghindar, maka di sini kuda ke E5 dan menteri ke F2. Ini langkah terbaik. Menteri ke D1 dan dilanjutkan dengan benteng ke A7. Di posisi ini teman-teman langsung dipukul. Menurut analisa engine oleh kuda, langkah terbaik adalah gajah kali kuda. Maka tetap pada prinsipnya dari putih unggul 1 perwira. Baik, kembali ke posisi di saat F kali E6 ini teman-teman, dijawab oleh hitam dengan D kali E6. Dilanjutkan dengan benteng H ke D1 dan gajah ke B7 untuk menghindari pertukaran. Jelas di sini akan menggarpu kuda sekaligus ancaman untuk putih. Tapi setelah benteng ke D7 teman-teman, maka di sini gajah tidak jadi untuk memukul kuda, melainkan mengancam benteng dengan dinaikkan ke C6. Gajah ke E5 dia tidak memperdulikan, melainkan dengan mengancam menteri teman-teman. Baru di sini gajah memukul kuda, sama-sama mengancam menteri. Jika gajah dipukul oleh menteri, tentu di sini dari putih ketinggalan 1 pion. Menteri ke G3 menghindari, dan di sini menteri ke G6. Baru di sini dipukul gajah oleh menteri. B kali C4 dilanjutkan dengan menteri langsung memukul benteng yang di A8. Dan di partai teman-teman, ini langsung menyerah dari hitam karena ancaman checkmate tidak bisa dihindari. Jikapun di sini tetap dipukul teman-teman, maka di close seperti ini. Baik, itulah dari 3 partai pembukaan Sicilian varian bottler yang pernah dimainkan oleh Grandmaster dunia. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.